Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kedok Sumaputra, nomor urusan 8 NIM 055. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Baik, yang pertama, pengenalan teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Yang selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi menurut para ahli. Pertama, Purwahaja Harahap. Harahap menjelaskan bahwa penggunaan kata teknologi pada dasarnya mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki tata cara kerja di dalam bidang teknik, serta mengacu pula pada ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik atau industri tertentu. Definisi ini tentu saja sangat mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan juga industri tertentu. Selanjutnya, Naisbind mengutip pengertian dari teknologi dari Roadhouse Dictionary yang mengatakan bahwa teknologi merupakan sebuah benda dan juga objek, serta bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Selanjutnya, Mearso. Pendapatnya mengenai pengertian teknologi diungkapkan oleh Mearso, yang mengungkapkan bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Selanjutnya, Ursula Franklin. Seorang ilmuwan lainnya, yaitu Ursula Franklin, memberikan definisi atau pengertian dari teknologi yang lainnya. Franklin mengatakan pendapat mengenai teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar sini. Pengertian ini menunjuk pada penggunaan teknologi yang merupakan suatu benda yang dibuat oleh manusia, di mana setiap orang bisa saja membuat dan juga mengembangkan apabila mempelajari dengan baik dan dapat menerapkan secara praktis. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, menangkap capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika Anda memakainya untuk menyimpan informasi tertentu. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah. Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, Anda akan lebih mudah mengolah file maupun data Anda. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi juga menghasilkan gathering. Fungsi gathering adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhana adalah grafik dan tabel. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja ke hard disk, tab, disk, dan CD. Fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Ada kalanya data yang tersimpan sulit untuk ditemukan karena terlalu penuh. Dengan adanya fungsi ini dapat memudahkan user serta menghemat waktu juga. Fungsi teknologi informasi sebagai transmisi. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, cukup dengan sharing saja. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik, dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaatnya ini dapat digunakan berdasarkan kebutuhannya, seperti yang pertama untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi.
untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan kecepatan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk memproduksi dalam jumlah besar. Untuk militer, dengan teknologi informasi yang maju bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada di kedang genting. Untuk teknik pengetahuan, teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Saat ini, akses ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah cukup dengan jaringan internet. Begitupun dalam bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Untuk pemerintah, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat, bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi. Untuk kedokteran, bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini seperti scan, radiologi maupun USG. Untuk hiburan pemerintah, teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audiovisual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Bahkan kini banyak programmer tertentu sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baginya. Untuk bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Bisa dengan mudah terdeteksi pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Bahkan untuk kejahatan segala cybercrime sekaligus dapat dengan mudah dilacak dengan teknologi. Berikut ini merupakan keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pekerjaan manusia akan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, mempermudah komunikasi jarak jauh. Sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, komunikasi masih bersifat analog. Untuk mengirimkan kabar menuju keluarga yang letaknya jauh harus menggunakan surat dengan waktu tempuh lebih dari 2 hari, dan itu pun terkadang tidak sampai pada tujuan. Yang ketiga, mempermudah proses transaksi keuangan. Sebelum perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, proses transaksi keuangan dilakukan secara konvensional. Nasabah harus mendatangi bank untuk bertransaksi. Begitu pula apabila akan dilakukan transaksi jual beli, pihak pembeli harus bertemu dengan pihak penjual untuk kemudian bertransaksi secara langsung. Yang keempat, teknologi informasi juga hiburan. Mereka menawarkan permainan-permainan yang dapat menghilangkan kejenuhan dan dapat menemukan strategi di dalam berpikir. Kekurangan teknologi dan informasi. Yang pertama, komunikasi menjadi hampa. Sebelum adanya teknologi bidang komunikasi, untuk melakukan komunikasi haruslah bertemu antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga proses komunikasi menjadi nyata dan transparan. Dan yang kedua, penyalahgunaan untuk mencuri keuangan. Belakangan ini muncul berita mengenai pembobolan uang nasabah. Dari hal ini jelas sekali bahwa kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi tidak diimbangi dengan iman yang kuat, maka seorang dapat terlibat dalam peningkatan tindakan pencurian melalui media internet. Yang munculnya sikap individualisme. Semakin ketergantungan manusia dengan teknologi, maka jiwa sosialnya berkurang. Mereka lebih senang menyendiri dengan teknologi daripada mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat pada ibadah. Manusia menjadi malas beraktivitas. Semakin tingginya tingkat teknologi dan informatika membuat manusia semakin jarang beraktivitas di luar ruangan, dikarenakan teknologi yang bisa dikatakan untuk menggantikan aktivitas luar ruangan. Media penyiaran dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini di Indonesia telah memasuki era industri 4.0, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK sangat pesat. Berbagai manfaat pun kemudian khusus dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi memegang peran sangat penting dalam kecanggihan berkomunikasi. E-learning Plus merupakan inovasi metode pembelajaran Universitas Raja secara jarak jauh, di mana para mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini peraturan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan guna kelancaran kegiatan pembelajaran.
Baik, kesimpulannya adalah penjelasan di atas pastinya sudah cukup lengkap untuk menambah wawasan Anda tentang teknologi informasi. Adapun komponen yang digunakan dalam teknologi informasi diantaranya adalah hardware, software, dan brainware atau kecerdasan yang ada pada manusia atau user, data, informasi, dan pengetahuan. Semua komponen tersebut sudah menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan teknologi informasi tersebut. Banyak dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi. Terdapat sisi negatifnya. Dampak negatifnya adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya perkembangan teknologi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.